eh, data perkara yang masuk yang berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh Rizky Febian Andriansah gitu ya. Bapak lihat di SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara ini, perkaranya terdaftar dengan perkara nomor 821 PDT-P ya, tahun 2024, yaitu perkaranya perkara isbat nikah ya, makanya perkaranya P ya. Secara didaftarkan secara ekor ya, masuk tanggal 10 Oktober ya. Kemudian perkara ini sudah disidangkan untuk sidang yang pertamanya itu pada tanggal 4 November ya. 4 November 2024. Waktu itu yang hadir hanya kuasanya saja. Jadi pemohon 1, pemohon 2, Rizky sama Mahalinnya tidak hadir. Oleh karena itu maka Majelis Hakim menunda persidangan itu untuk menghadirkan prinsipal. Jadi walaupun sudah diwakili oleh kuasanya, tetap yang bersangkutan wajib hadir. Makanya nanti persidangan akan dilanjutkan lagi tanggal 18 ya. Tanggal 18 November 2024. Jadi hari ini tidak ada persidangan karena penundaannya 2 minggu. Ya gitu ya. Artinya kalau di dalam informasi perkara yang ada di sistem kami itu belum pembuktian hari ini ya. Tapi agendanya untuk menghadirkan prinsipal gitu ya. Barangkali itu. Jadi di dalam jadwal sidangnya itu, kalau tadi informasinya di media sudah muncul pembuktian belum ya. Jadi agendanya menghadirkan prinsipal, yaitu Rizky sama Mahalininya gitu ya. Gitu ya untuk sementara. Bagaimana, ada lagi? Berarti sidang selanjutnya di tanggal 18 November. 18 November. Iya, hari Senin juga. Diwajibkan ya kan? Untuk pada datang Pak? Wajib hadir prinsipalnya, gitu ya. Agendanya? Itu kan agendanya ya menghadirkan dulu, nanti kalau contohnya sudah mereka hadir kan prinsipalnya ditanya oleh majelis, kemudian setelah itu ya sesuai proses berikutnya, mungkin pembuktian. Kalau Ya. pembuktian itu maksudnya membawa berkas pernikahan atau seperti apa? Ya. Jadi sesuai dengan dalil yang dia sampaikan tentang pernikahannya ya. Suatu pernikahan yang dia sampaikan ya, berarti dokumen-dokumen tentang pernikahannya harus disiapkan ya. Termasuk juga yang paling utama tentunya adalah saksi-saksi. Karena kalau dokumen-dokumen pernikahannya kan belum ada. Yang adanya baru pelaksanaan pernikahan ya. Ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada penjemputan mahar, kan begitu kan kalau dalam pernikahan. Nah itu nanti yang menguatkannya adalah bukti saksi-saksi, gitu ya. Saksi-saksi, apakah saksi-saksi nikah ataupun saksi-saksi yang berkaitan orang menghadiri pernikahan. Kalau nikah kan seperti itu ya. Jadi kalau nanti dia sudah hadir, kemudian sudah siap dengan bukti-buktinya, biasanya memang langsung. Ya kalau untuk permohonan seperti ini, karena tidak ada lawan kan, tidak ada lawan, ketika dia sudah hadir, kemudian menyampaikan dokumen-dokumennya, langsung pada pembuktian, seperti itu ya. Nah. Pak, mungkin saksinya udah diajukan dengan dari pihak Mahalini dan Rizky atau apa nanti diajukan? Jadi saksi itu bisa yang dia hadirkan tuh saksi pernikahan, bisa aja, atau juga saksi orang yang hadir waktu nikah, bisa. Ya kan dalam suatu majlis akad nikah itu banyak orang hadir, bisa aja itu. Nanti tergantung dia ya, itu kan dia pakai kuasa, pasti paham tuh. Kalau contohnya saksi yang dihadirkan itu bukan saksi akad nikah atau saksi yang ditunjuk waktu nikah, bisa juga. Saksi itu yang saksi menghadiri pernikahan, itu ada 2 kriterianya, saksi nikah atau saksi menghadiri akad nikah, itu boleh. Yang penting dalam majlis itu orang tahu bahwa di situ ada akad nikah gitu kan. Kalau pembuktian tentang pengesahan nikah itu seperti itu. Mungkin Pak boleh tahu untuk kuasa hukum dari Rizky dan Mahal ini mungkin diwakilkan oleh lawyernya siapa Pak? Kalau yang tadi saya Bapak mencatat cuma satu ya. Kuasanya Pak Markus Hadi Tanoto, sarjana hukum. Biasanya dan rekan, Bapak nggak lihat rekan-rekannya tadi ya, nggak selengkapnya, tapi itu salah satunya yang tercatat. Kuasa hukumnya Markus Hadi Tanoto, sarjana hukum. Gitu ya. Nah, bisa nanti dilihat di siapa itu, termasuk lawyer dari mana gitu kan, bisa dilihat. Pak, maaf, kalau pengesahan pernikahan ini memang seharusnya dilaksanakan karena salah satunya mualaf atau seperti apa sih Pak?
Jadi sebetulnya ya kalau di undang-undang pernikahan ya, undang-undang perkawinan, pengesahan nikah itu adalah sebetulnya pernikahan yang sebelum tahun 74, sebelum undang-undang perkawinan lahir sebetulnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu undang-undang juga masih memungkinkan kalau contohnya itu memang pernikahan itu ada alasan-alasan hukum yang lain, sehingga kenapa tidak dicatatkan. Seperti ini kami juga belum tahu. Rizky sama Mahalini itu kenapa gitu pernikahannya tidak di hadapan kepala KUA, tidak dicatatkan, sehingga setelah akad nikah itu tidak mempunyai bukunya. Kami juga belum tahu ya kan, itu kan belum sampai kepada materinya. Mungkin nanti setelah pembuktian akan tahu ya. Ya tapi yang namanya kalau istilah di kita itu pernikahan siri itu suatu pernikahan yang memang sudah dilaksanakan secara Islam tetapi tidak dicatat. Pasti ada faktor-faktor alasan-alasan tertentu ya. Nah, walaupun memang kalau untuk zaman sekarang mestinya kan tidak boleh ada lagi gitu ya. Orang sudah tahu tentang undang-undang perkawinan harus dicatatkan. Ya, ini salah satu contohnya mungkin apa alasan hukumnya nanti atau alasan kenapa tidak dicatat itu, nah itu yang nanti akan digali gitu ya di dalam persidangan. Paling tidak juga harus ada alasan hukumnya gitu kan, gitu ya. Berarti sampai saat ini statusnya masih pernikahan siri atau sah atau seperti apa Pak? Ya itu kalau yang namanya pernikahan tidak dicatat itu yang disebut dengan syiri ya. Artinya nanti di persidangan itu dibuktikan apakah memang benar sudah memenuhi persyaratan syarat rukun nikah sesuai agama Islam atau tidak kan begitu ya. Ya intinya yang namanya syiri itu kan tidak dicatatkan gitu ya. Tetapi kalau contohnya tidak terpenuhi syarat dan rukun nikahnya otomatis kan tidak mungkin disahkan kan gitu. Itu nanti akan diperiksa oleh pengadilan itu begitu. Berarti ada ya. kemungkinan bisa ditolak juga ya? Ya iyalah bisa. Kalau tidak memenuhi persyaratan ya kan di dalam undang-undang jelas syarat rukun nikah seperti apa. Kalau tidak terpenuhi itu contoh walinya bukan wali yang berhak menikahkan. Itu kan pasti tidak sah pernikahannya ya, seperti itu. Contoh yang paling mudah atau yang paling banyak seperti itu. Berarti kalau seperti itu akan bisa memungkinkan untuk akad kembali begitu Pak, kalau memang misalnya unsurnya betul. tidak Kalau terpenuhi. contohnya pernikahannya tidak sah, ya otomatis harus nikah ulang begitu ya. Gitu. Kalau dia mau tetap mempertahankan itu pernikahannya ya harus nikah ulang. Kalau dibatalkan oleh pengadilan tidak memenuhi persyaratan rukun nikah gitu sebagaimana undang-undang menyebutkan, ya itu pasti ditolak, kemudian harus nikah ulang, seperti itu prosesnya. Tapi Pak, terkait buku nikahnya kan memang belum resmi juga ya, yang kemarin Rizky Febian sama Mahaldi sempat upload itu. Nah mungkin nanti di persidangan bisa dikasuskan juga nggak Pak? Nah kami kan belum tahu ya, belum tahu buku nikahnya seperti apa. Kalau memang ada buku nikahnya, kenapa kok ada buku nikah tapi sekarang dia pengesahan nikah? Padahal pengesahan nikah itu salah satunya kan kalau contohnya dia belum buku nikah, baru nikah siri tadi itu nikah secara agama istilahnya kan ya. Jadi nikah memenuhi persyaratan syarat dan rukun nikah terpenuhi tapi tidak dicatat di KUA kan begitu selama ini yang kita pahami. Nah kalau contohnya dia sudah punya buku nikah, nih seperti kami juga belum tahu seperti apa buku nikahnya ya. Mungkin media udah lihat, pernah diupload ya. Nah itu makanya nanti apakah itu seperti apa buku nikahnya itu nanti disampaikan juga di persidangan seperti itu ya. Nah itu termasuk dokumen kan. Oke. Pak, kalau Kang Sule sendiri kan sebagai orang tua mempelai juga itu ada kesempatan untuk menjadi saksi nggak sih? Kalau untuk pernikahan Dalam itu biasa ya ini. Untuk perkara ini yang tadi kami sampaikan saksinya itu saksi yang ditunjuk pada saat akan nikah ya kan. Nah kemudian nanti kalau memang tidak bisa dihadirkan, majelis hakim akan meminta saksi yang hadir di persidangan akad nikah atau di dalam majelis akad nikah gitu kan. Nanti tergantung majelis itu. Kalau contohnya menilai apakah keluarga bisa dijadikan sebagai saksi atau tidaknya nanti hakim yang menilai ya. Karena kalau di dalam saksi pernikahan itu malah justru suka ditunjuk dari pihak keluarga kan. Keluarga laki-laki, keluarga perempuan kan biasanya seperti itu. Nanti itu kalau masalah bagaimana orang tua kalau jadi saksi bisa diterima oleh majelis hakim, itu kewenangan majelis hakim yang untuk menilai menerima atau tidaknya gitu ya. Pak, kan ini kalau Mahal ini kan dia kan mualaf ya. Berarti kan untuk yang saksinya ini yang diwakilkan itu kan walinya kan berarti wali negara atau gimana sih Pak? Nah kalau jadi kalau contohnya pihak perempuan ya
pihak mempelai perempuannya itu adalah contohnya orang tuanya non-Islam, ya otomatis berarti walinya itu adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, adalah kepala KUA atau penghulu gitu ya. Itu wali hakim. Tidak ada administrasinya. Tidak asal aja. Jadi kalau contohnya nanti di persidangan bisa terungkap. Kalau toh memang dia walinya wali hakim karena dia mungkin orang tuanya belum muslim gitu ya. Ya kan gitu. Jadi yang jadi walinya pasti wali hakim. Jadi kepala KUA itu ada administrasinya, ada dokumennya ya. Berarti nanti kepala KUA-nya pun akan dipanggil juga nanti untuk persidangan sidang itu. Ya tergantung nanti majelis hakim membutuhkan hadir atau tidak, kan dokumennya lengkap. Oke. Ya, dokumen lengkap. Untuk dia bisa ditunjuk sebagai wali hakim itu ada persyaratannya harus dipenuhi dulu gitu ya. Gitu. Seperti itu. Kalau yang Oke, ada lagi? Oke. Yang Cukup? Vena? Cukup. Oke. Mau Makasih, ada yang Pak. mau update?